Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil identifikasi dan penyusunan rancangan penanganan untuk anak berkebutuhan khusus. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Cynthia Dewi dengan NIM 2211031209, nomor absen 5, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Dewa Ikusi Ardedi Wirati, NIM 2211031219, nomor absen 6. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian studi kasus, kemudian yang kedua mengenai anak berkebutuhan khusus, yang ketiga ada identifikasi kasus, kemudian yang keempat penanganan anak berkebutuhan khusus, dan yang kelima kesimpulan. Baik, kita lanjut yang pertama, pengertian studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, serta mendalam. Kasus yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Kemudian yang kedua mengenai anak berkebutuhan khusus. Menurut Sunaria dan kawan-kawan tahun 2018, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Berdasarkan hasil observasi, anak berkebutuhan khusus yang kami temukan antara lain low vision, slow learner, disleksia, dan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Yang pertama yaitu low vision. Low vision merupakan gangguan penglihatan termasuk dalam kategori tunanetra. Secara umum, tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni tunanetra total atau total blind, atau tunanetra yang tidak memiliki penglihatan sama sekali, dan tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan atau low vision. Yang kedua ada slow learner. Menurut Mastuti, slow learner merupakan seseorang yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental dengan kemampuan intelektual yang berada di bawah rata-rata teman seusianya. Anak slow learner biasanya memiliki IQ hingga 70 hingga 90 yang menempatkan mereka dalam kategori borderline intelligent. Yang ketiga ada disleksia, di mana disleksia ini merupakan gangguan belajar yang ditandai kesulitan dalam membaca yang tidak terjadi dengan tidak kecerdasan anak seusia. Disleksia ini termasuk dalam jenis hambatan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan individu untuk memproses informasi. Dan selanjutnya ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang merupakan gangguan mental yang ditandai oleh kesulitan dalam memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan perilaku impulsif. Dan ADHD ini termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus perilaku. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada identifikasi kasus. Kami melakukan observasi dan wawancara di sekolah dasar Negeri 5 Daugpuri Denpasar dan juga di lingkungan sekitar. Nah, sudah terlihat pada layar, di sebelah kiri saya sudah ada dokumentasi bersama wali kelas 2 dengan Ibu Anak Agung Istri Anom Mahendrawati, SPD, dan di sebelah kanan saya dokumentasi bersama kepala sekolah. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa terdapat permasalahan terkait anak dengan kebutuhan khusus. Adapun jumlah peserta didik dalam kelas 2 ini di SD Negeri 5 Daugpuri berjumlah 33 orang. Ketika melakukan observasi, kami mendapati terdapat 2 anak berkebutuhan khusus di kelas 2. Ada 1 anak berkebutuhan khusus dengan kategori tunanetra ringan, bisa dilihat dalam gambar, itu yang di samping Ibu Anom, dan juga 1 anak slow learner. Nah, yang pakai kacamata ini namanya Bintang Aji Pamungkas. Adalah seorang anak yang memiliki kelainan pada matanya, yakni mencapai -5. Bisa dibayangkan ya, berapa tebalnya. Lumayan tebal saya lihat waktu itu. Kemudian, hal ini menyebabkan Bintang tidak dapat melihat dengan jelas objek yang jauh.
pastinya ini berdampak pada proses belajar anak tersebut, di mana dia mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang disampaikan di papan tulis, serta dia juga kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, dalam proses pembelajaran, Ibu Guru Anam juga menjelaskan bahwa bintang ini seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi yang disampaikan. Karena ketika guru menulis di papan, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Dia harus sampai mendekat ke arah papan tulis agar bisa membaca tulisan yang ada di papan. Nah, hal ini tentunya menghambat proses belajarnya dan menyebabkan anak tersebut tertinggal dari teman lainnya. Sehingga dia kurang rasa percaya dirinya menurun. Nah, kondisi ketunaan yang dialami oleh bintang ini mengharuskan guru untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses pembelajaran. Bu Guru Anam secara khusus nih meletakkan letak dengan anak kebutuhan khusus duduk di barisan depan. Bintang itu diletakkan pada kursi bangku paling depan. Hal ini tentunya membantu Bintang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bintang lebih mudah melihat papan ketika dia duduk di depan. Kemudian anak yang lagi satu. Nah, yang ini namanya itu adalah Inyoman Gita Sanjaya. Dari hasil wawancara bersama Ibu Anom, kami mengetahui bahwasannya ini Gita adalah seorang anak slow learner yang awalnya didiagnosis tunagrahita oleh psikolognya. Nah, namun lambat laun dan dengan terapi yang tepat, sekarang Gita ini mampu berinteraksi dengan teman sebayanya. Bisa dilihat dalam gambar ini terlihat sekali dia ini adalah anak yang sangat pemalu ya. Kemudian setelah terapi dukungan dari orang tua, sekolah, masyarakat, keluarga, dia sudah mampu berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Dan sekarang pencapaian yang sangat luar biasa, Bintang sudah bisa membaca 2 sampai 4 suku kata. 2 sampai 3 atau 4 itu dia sudah bisa membacanya. Tapi masih ada yang lupa-lupa, ini huruf apa ya, masih perlu didampingi. Nah, secara sosial emosional, tantangan yang dihadapi kita dapat menyebabkan perasaan yang rendah diri. Seperti yang kita ketahui, anak slow learner ini memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, sehingga kemampuan belajarnya itu juga rendah sekali. Mereka mudah lupa, sulit memahami konsep abstrak, dan juga membutuhkan penjelasan yang berulang-ulang. Nah, ciri inilah yang ditunjukkan oleh Gita. Ibu Anom mengatakan bahwa ketika Gita tidak mengerti terkait materi dan tugas yang diberikan, sekarang dia sudah berani untuk bicara dengan mengucapkan 1 atau 2 kalimat, dia sudah berani. Yang dulunya tidak berani ngomong, sekarang sudah berani. Misalnya dia bertanya, Ibu, saya belum mengerti bagaimana caranya. Dia sudah berani berbicara seperti itu. Nah, Ibu Anom juga mengemukakan pendapatnya bahwasannya beliau ini setuju dengan adanya pendidikan inklusif yang digencarkan pada setiap sekolah di Indonesia. Dengan adanya pendidikan inklusif ini tentunya akan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif pada peserta didik. Nah, beliau juga mengatakan kendala serta tantangan dalam pendidikan inklusif ini adalah kurangnya media yang dapat digunakan, serta banyaknya murid yang harus di-handle dalam satu waktu. Nah, misalnya ketika kita memberikan tugas berupa proyek, pastinya akan suasananya itu akan sedikit ricuh, ribut ya, karena ada yang sedang berdiskusi dengan kelompoknya, sedang memikirkan ide-ide, mengeluarkan pendapat, itu pastinya akan ricuh. Nah, ketika ada anak dengan intelektual yang rendah, seperti kita ini, dia pastinya kesulitan dalam mengikuti diskusi tersebut, yang mengakibatkan dia akan bertanya pada gurunya, Bu, ini bagaimana caranya? Bu, ini kenapa bisa begini? Itu akan susah ketika ada 5 sampai 10 orang yang berkebutuhan khusus dalam satu kelas. Penyediaan fasilitas dan sumber daya itu sangat penting untuk mendukung anak dengan berkebutuhan khusus ini. Pada SD Negeri 5 Daupuri hanya tersedia 3 proyektor dan jalan untuk anak dengan kursi roda. Kurangnya fasilitas serta media pembelajaran tentunya akan berdampak pada keefektifan kegiatan pembelajaran ini. Selain itu, Ibu Anam juga mengatakan
Semasih anak dengan kebutuhan tersebut tidak mengganggu anak lainnya, dan beliau bisa menangani ketunaannya, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima anak tersebut. Selain di sekolah dasar, kami juga melakukan observasi dan juga wawancara di lingkungan sekitar. Nah, saat melakukan observasi dan wawancara dengan orang tua peserta didik yang saya ajar privat, saya menemukan bahwa masih terdapat kasus bullying di sekolah dan tidak mendapat penanganan serius dari guru. Nah, ini anaknya Abi yang saya ajar privat. Kemudian, Abi ini katanya dia mengalami kasus bullying dan dia sudah mengatakan pada gurunya bahwa dia itu dibully, kemudian uangnya itu diambil, setiap hari uangnya diambil sehingga dia ini tidak tidak bisa jajan ya. Dia bilang sama ibunya di rumah, kemudian ibunya ini sudah bilang ke pihak sekolah, tapi karena orang pelaku pembulian itu adalah anak yang statusnya berkasta, mengakibatkan gurunya tersebut tidak berani katanya menegur anak tersebut. Karena frustasi, ibunya Abi ini sampai ke rumahnya pelaku bullying ini agar tidak mengulangi perbuatannya. Nah, Abi ini adalah seorang anak kelas 2 yang merupakan korban bullying dan tidak mendapat perhatian dari pendidik. Meskipun Abi sangat gemar matematika, ia belum lancar membaca. Saya percaya bahwa Abi ini adalah anak yang cerdas. Dia memiliki kemampuan matematika atau berhitungnya itu di atas rata-rata anak di usianya. Namun, kasus bullying ini membuatnya pendiam dan takut. Nah, diagnosa awal saya ketika seorang anak belum lancar membaca, otomatis kan matematikanya hanya mampu terkait penjumlahan eh, atau pengurangan bersusun. Pada suatu ketika, saya mengajak mereka untuk bermain games. Saat bermain games, yang dapat giliran itu adalah Abi. Dan Abi ini diberikan pertanyaan oleh salah satu temannya. Temannya memberikan pertanyaan seperti ini. 1 dikurangi 3 sama dengan... Tiba-tiba, Abi ini menjawab, ya -2 lah. Tidak ada 3 detik dia berpikir, dia sudah tahu jawabannya. Kemudian, Abi ini sangat tertarik dengan sains. Sama dengan temannya yang juga tidak lancar membaca, sangat tertarik dengan sains. Waktu itu entah kenapa topiknya sampai di kecoa. Nah, temannya ini berbicara, kenapa sih wanita itu takut sekali dengan kecoa? Padahal itu hewan kecil. Kemudian Abi ini menjawab, kamu tahu nggak kalau kecoa itu tidak bisa mati walaupun terkena dengan bom nuklir? Saya tersentak. Bagaimana dia tahu hal tersebut? Kemudian baru-baru ini saya mendapatkan informasi tak terduga lainnya, di mana ketika dia belajar menulis, dan di samping dia belajar membaca, dia berkata sambil menulis, kakak tahu tidak ikan piranha itu bisa memakan orang? Saya terkejut. Dari mana dia tahu bahwa ikan piranha itu bisa memakan orang? Kemudian lanjut ke topik berikutnya, dia memberitahu saya bahwasannya ada banyak sekali jenis ikan hiu. Itu saja saya baru tahu dari dia. Ada banyak ikan hiu. Nama-nama ikan hiu itu dia tahu semuanya. Sampai ikan hiu itu tinggal di dasar laut, dia tahu. Kemudian hal yang tidak terduga lainnya itu dia tahu apa itu megalodon. Nah, di sini saya meyakini bahwa anak tersebut adalah anak yang sangat cerdas. Tapi cerdasnya itu hanya pada sains dan juga matematika. Dia adalah anak yang kesulitan dalam membaca. Dapat saya simpulkan bahwa anak ini adalah anak yang tergolong disleksia. Kemudian, yang kedua, selain mengajar privat, saya juga mengajar di salah satu bimbel yang terletak di Kedampal. Itu adalah di mana nama bimbelnya itu adalah Bimbel Saraswati Learning. Nah, ada seorang anak, ini namanya Kevin. Menurut saya, Kevin ini adalah seorang anak yang sangat hiperaktif dan juga impulsif. Kamu ngapain itu, Kevin?
Nah, Kevin ini adalah anak yang periang dan sangat aktif. Dia cenderung bersikap impulsif dalam bertindak. Terkadang dia menjadi anak yang sangat bersemangat dan ketika bosan dia akan menjadi sangat hiperaktif. Kevin ini adalah anak yang sulit sekali fokus. Dia masuk anak yang mudah terdistraksi. Beberapa kali saya perhatikan dia suka lari-lari. Dan saat teman-temannya fokus belajar, dia akan teriak-teriak. Ketika ditegur, dia tidak akan langsung diam, dia akan tetap dia lari-lari di kelas. Setelah itu, setelah dia capek, dia akan duduk, tapi dia tidak akan menulis. Ketika dia mood untuk menulis, baru dia menulis. Nah, pernah satu ketika ada murid baru bersama dengan walinya. Walinya ini duduk menunggu anaknya. Saat itu si Kevin ini dia teriak-teriak, lari-lari. Sampai ditegur dia sama wali murid yang lagi satu, tetap saja dia diam ketika ditegur. Setelah itu dia kembali teriak-teriak. Selain itu dia mengganggu teman-temannya. Kemudian Kevin ini adalah anak yang menurut saya cerdas. Matematikanya itu cerdas. Untuk anak TK, pastinya belum tentu dia bisa menjawab 15 ditambah 5 itu berapa. Tapi Kevin ini sudah bisa. Penjumlahan bersusun, dia sudah bisa. Pengurangan bersusun sudah bisa. Nah, dengan beberapa ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Kevin, dapat kami simpulkan bahwasanya Kevin ini termasuk anak berkebutuhan khusus, yaitu kategori anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Di sini saya akan menjelaskan terkait penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah penanganan anak berkebutuhan khusus ringan atau low vision, di mana dalam upaya mendukung proses belajar bintang, Ibu Ana mempertimbangkan penggunaan alat bantu belajar tambahan yang dirancang khusus untuk anak tunanetra ringan. Misalnya alat bantu membaca seperti perangkat membaca teks yang dapat mengubah tulisan menjadi suara, sehingga anak dapat mendengarkan materi pembelajaran secara langsung. Selain dukungan akademis, aspek sosial dan emosional juga sangat penting bagi perkembangan bintang. Ibu Ana berusaha membangun hubungan baik antara bintang dan teman sekelasnya dengan mendorong interaksi positif. Kegiatan seperti permainan kelompok atau proyek kolaboratif di kelas dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri anak dan memperkuat keterampilan sosialnya. Dengan demikian, diharapkan bintang dapat merasa lebih diterima dan terlibat dalam kehidupan sekolah. Ibu Ana berharap ada peningkatan fasilitas dan sumber daya di sekolah untuk mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus seperti bintang. Penambahan alat bantu berkebutuhan khusus akan sangat bermanfaat dengan dukungan yang tepat dari segala pihak, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat, yang dapat mendukung bintang untuk mencapai potensi maksimalnya dalam pendidikan. Yang kedua adalah penanganan anak slow learner. Penanganan dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak slow learner seperti bisa, yakni dengan melakukan pendekatan secara inklusif dalam proses belajar. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis proses belajarnya, seperti karakteristik dan kebutuhan spesifik kita sebagai anak slow learner. Karakteristik tersebut yang mencakup kekuatan dan kelemahan pemahamannya dalam belajar. Setelah itu, guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan pada kebutuhan belajar kita. Karena kita membutuhkan waktu dan lebih lama untuk memahami materi, maka pembelajaran juga harus dilakukan secara perlahan agar mudah dimengerti. Pengulangan materi secara khusus diberikan untuk kita juga diperlukan guna memperkuat ingatan dan pemahamannya. Guru dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang setingkat lebih mudah daripada tugas teman-temannya. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan metode seperti diskusi kelompok agar proses belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan bagi kita. Melalui diskusi kelompok kecil ini, kita dapat berinteraksi dengan teman-temannya serta dapat meningkatkan keterampilan sosialnya sekaligus memberikan kesempatan pada kita untuk belajar dengan teman-temannya. Selanjutnya, guru dapat memantau perkembangan kita secara rutin dengan mengidentifikasi bagian mana yang masih perlu untuk diperhatikan lebih dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Hal ini akan membantu kita untuk terus maju sesuai dengan kemampuannya dan mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Dan itu keterlibatan orang tua juga penting dalam meningkatkan kemampuan kita, yakni dengan memberikan dukungan di rumah seperti membimbing kita saat belajar, membaca, atau dengan melakukan latihan belajar tambahan. Selanjutnya ada penanganan anak disleksia. Penanganan disleksia pada anak seperti Abi yang mengalami kesulitan belajar, membaca, memerlukan pendekatan secara holistik dan terintegrasi.
Hal utama yang perlu dilakukan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi Abi. Bullying yang dialaminya dapat memperburuk kondisi psikologisnya sehingga dukungan emosional dari orang tua dan guru sangat diperlukan. Orang tua maupun guru dapat melakukan diskusi terbuka dengan Abi mengenai pengalamannya serta memberikan pemahaman tentang disleksia yang dapat membantu mengurangi rasa takutnya untuk berbicara dan berinteraksi dengan teman-temannya. Dukungan emosional dari orang tua sangat penting dalam membantu Abi mengatasi dampak bullying. Misalnya dengan mengajak Abi untuk bergabung ke kelompok atau komunitas yang mengalami pengalaman serupa, sehingga dapat memberikan Abi rasa nyaman dan pemahaman bahwa ia tidak sendiri. Orang tua juga dapat mendorong Abi untuk mengembangkan minatnya di bidang sains untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Selain itu, guru juga dapat melakukan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar Abi, misalnya dengan metode fonik. Metode fonik ini adalah metode yang berfokus pada pengenalan suara dan bunyi yang dapat membantu Abi mengingat bunyi huruf. Melalui metode ini, Abi dapat belajar untuk mengenali kata dan mengeja secara bertahap. Dan yang terakhir adalah penanganan untuk anak attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Penanganan yang tepat bagi anak ADHD seperti Kevin yang menunjukkan ciri hiperaktivitas dan kesulitan fokus, yakni dengan memperbaiki kebiasaannya. Anak dengan ADHD membutuhkan struktur kehidupan sehari-hari mereka. Maka dengan lebih mudah, maka dengan menetapkan jadwal yang jelas untuk kegiatan belajar, bermain dan istirahat, Kevin akan lebih mudah untuk fokus terhadap apa yang seharusnya ia lakukan. Selain itu, guru juga dapat menerapkan metode pembelajaran interaktif yang membantu Kevin tetap fokus belajar. Misalnya dengan menggunakan alat peraga atau permainan kelompok untuk menjelaskan suatu konsep pembelajaran. Secara emosional, Kevin juga perlu merasa diterima dan didukung oleh orang sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pujian ketika ia berhasil menyelesaikan tugas atau saat menunjukkan perilaku positif. Orang tua Kevin juga dapat menerapkan terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk membantu anak memahami dan mengendalikan perilaku mereka. Melalui sesi terapi ini, Kevin dapat belajar tentang dampak dari perilakunya terhadap orang lain dan bagaimana cara mengelola impulsivitas dalam diri. Baik, yang kelima itu adalah kesimpulan. Studi kasus ini mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus di SD Negeri 5 Daupuri serta lingkungan sekitar tempat tinggal dan merancang penanganan yang sesuai untuk mereka. Melalui observasi dan wawancara, ditemukan 4 anak dengan kebutuhan khusus. 1 anak dengan gangguan penglihatan atau low vision, 1 anak dengan slow learner, 1 anak disleksia, dan juga 1 anak ADHD. Pendidikan inklusif bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus mampu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Melalui wawancara, ditemukan bahwa guru menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya media dan fasilitas yang memadai dan dapat menghambat efektivitas proses belajar. Rancangan penanganan yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, dengan harapan dapat membantu ABK dalam mencapai potensi mereka secara optimal. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Sekian, terima kasih.